Beneran nggak tuh? Affiliate Creator Bootcamp. Bootcamp itu kalau dari TikTok langsung. Bootcamp itu dari TikTok langsung dan gue belum tahu nih yang sekarang tuh kapan. Tapi yang jelas kalau misalnya teman mau ikut kopdar itu di Jogja besok. Jogja tanggal 17 November itu untuk diadakan di ballroom untuk 1.000 orang Kak. Namanya ITAF. Indonesia Top Affiliate. ITAF namanya. Itu diadakan sama Kamseng, Bang Valem, Mas Berto, gua gitu kan, Mbak Inem, itu pembicaranya banyak Kak. Besok di Jogja tanggal 17 November. Bang, kalau akunnya udah rusak kayak gitu, mending kalau rusak kayak gitu gimana Bang? VT-nya hapus atau bikin akun baru? Selesai bikin akun baru. Kalau misalnya video rusak, bikin akun baru saran aku. Karena yang jadi masalah follower kakak yang nonton konten kakak. Makanya gue bilang, jangan rusak akun kakak dengan cara saling support, saling follow kak. Jangan rusak akun kalian dengan cara saling support, saling follow. Yang ada nanti perjuangan kakak 2 bulan, 3 bulan, itu sirna cuman gara-gara saling support. Aku udah bilang berkali-kali, kalau nggak percaya nggak apa-apa, silahkan buktikan aja. Gitu ya. Jadi bener-bener nge-review konten kak. Bener-bener belajar bikin konten. Pemula itu, affiliate pemula, pengennya follower cepat, pengen banyak penjualan tanpa memperbaiki kontennya. Konten yang nggak mau diperbaiki, pengennya bikin konten standar, nggak mau susah-susah, tapi uangnya banyak. Sedangkan kalau konten diperbaiki, hukum sebab akibat akan datang sendirinya. Penonton akan datang sendirinya, pembeli akan datang sendirinya, seller menawarkan kerjasama dengan akun kita, dan follower juga akan nambah dengan sendirinya. Hukum sebab akibat. Tapi yang terjadi adalah pengen hasil instan. Cepat jualan, cepat dapat follower, cepat namanya jual, baik pembeli. Ya itu yang akhirnya. Makanya kenapa pemula itu sulit berkembang. Karena caranya salah, pengen cepat-cepat instan. Makanya kalau misalnya tahu nggak yang misalnya apa sih Meh, yang hasil instan itu biasanya nggak ada yang bener. Mau bisnis apapun yang kesana kayak terlalu menjanjikan banget itu biasa nggak ada yang bener kak. Gitu ya. Bang, gue belum mulai harus apa dulu nih untuk belajar. Kakak belajar latihan bikin konten kak. Kak Ryoga. Belajar latihan bikin konten agar kita terbiasa public speaking, mulai latihan gimana cara nge-review produk. Di bagian akhir, call to action untuk nyuruh orang follow. Buat teman-teman tertarik konten gue, jangan lupa follow. Itu penting banget. Sambil gue sharing, sambil dibantu tap-tap layar ya. Sambil gue sharing, sambil dibantu tap-tap layar sampai 8.000. Thank you nih. Kalau ngerasa gue bermanfaat, sharing di bantu tap layar. Kak Cewon Store, aku tadi udah bilang kak. Kak, kalau misalnya memang udah bagus selama 3 hari, tadi salah Kak Cewon Store. Kalau misalnya kita bagus 3 hari, dilanjutin aja kak. Jadi ya, dilanjutin aja boleh. Gitu Kak Cewon Store ya. Produk yang sama naik 2 VT bang. Terus iklannya gimana? Ayo kak, Mr. Rob. Aku gemes dengan orang-orang seperti ini kak. Kak, ayo kak, dipelajari materi aku. Kak, ini aku punya wadah namanya Storybook. Ini ada wadah namanya Storybook. Di sini aku share tiap hari kak, Mr. Top. Ini ada kak. Di sini kakak pelajari materi-materinya. Salah satunya adalah materi ini kak. Bentar ya, gue cari nih. Nih, bagaimana profit konsisten kak. Bagaimana profit konsisten satu hari 33 juta, komisi aku 3,8 juta. Tanpa satupun video FVP kak. Dan di sini ada materi namanya brutal content nggak? Mana ya? Di sini. Tips iklan, profit konsisten, brutal content. Ini materi brutal content. Kak, gini kak, kami stop ya. Jadi kalau pemula, gue bold ya, pemula. Pemula itu affiliator pemula, kalau ada produk yang lagi laku, malah dia pengen tembak iklan. Jangan tembak iklan, pemula itu uangnya masih belum banyak. Yang ada uangnya kebuang sia-sia. Jangan iklan, bukan. Tapi yang gue sarankan, perbanyak kontennya. Itu agar profit kita konsisten. Bukan iklannya digedein, perbanyak kontennya. Kan kakak bikin konten satu menghasilkan, konten kedua menghasilkan. Kenapa harus berhenti di 2 konten? Bikin sebanyak-banyaknya. Contoh, nih kak. Ini adalah produk lampu emergency yang gue dapat dari Kopdar Bang Neo. Gue bikin jam 10 malam, pagi-pagi laku 4. Berarti gue bikin konten ngerti, gue paham, dan orang suka, produknya lagi bagus. Gue tidak bikin satu konten. Gue bikin berapa? Gue bikin sekitar 12 konten. 12 konten. Lihat penjualannya. Ini data 7 hari terakhir, Kak. Ini data 1 minggu. Kak Mr. Top. Ini data 1 minggu. Kalau aku hanya berhenti satu konten, hanya mendapatkan penjualan 39, Kak. Kalau aku berhenti hanya satu konten, cuma mendapatkan 39. Tapi gue tidak bikin satu konten, tapi gue bikin berkali-kali. Sampai 12.
Video pertama 39, video kedua 38, video ketiga 97, video keempat 21, video kelima 15, video ke-6 16, video ke-7 7. Kita lihat di sini Kak. Ini ada videonya. Di storybook ini adalah storybook tempat berbagi informasi lengkap dengan linknya. Jadi bukan cuma cerita, bukan cuma screenshot, bukan cuma sharing, tapi ada link video. Kakak klik linknya langsung masuk ke TikTok. Lihat dengan mata kepala sendiri gimana gue bikin konten. Di sini Kak, lihat nggak penjualan aku? Tadi kalau satu konten berapa? 39. Sekarang penjualan gua satu minggu 243. 243, komisi satu minggu 2,9 juta, penjualannya 20 juta. Tanpa satu pun video FYP. Bukan bergantung dengan video FYP. Tapi bagaimana profit konsisten, bagaimana ada produk laku satu, bikin berkali-kali. Kenapa? Kayak ibarat gini Kak. Kak, ada gue jualan baju gamis di Tanah Abang. Bajunya laku. Habis barangnya. Ya udah gimana? Bikin lagi, produksi lagi. Selama produk itu masih menghasilkan, bikin terus. Kenapa harus berhenti? Kak, untuk alat cukur ini Kak, mana ya alat cukur gue? Lupa nih alat cukur. Gue punya satu alat cukur, gue bikin konten 80. Si Kamseng sendal pose udah 200 konten. 200 konten. Jadi selama masih menghasilkan, kenapa berhenti? Nah, kalau kakak mau lihat konten gue Kak, nih, ini adalah akun aku Kak. Ini akun aku tiap hari bikin konten, Mr. Top. Lihat akun aku Adli Batul. Kita lihat di sini, masuk ke pusat afiliasi. Masuk pusat afiliasi, kita lihat data performa. Lihat Kak, bentar ya. Hari ini 20 juta, kita lihat yang kemarin Kak. Komisi 3,5. Jadi gaji gue 3,5 hari ini. Kemarin 37 juta, komisi 5,8. Gaji satu hari 5,8 juta. Kita scroll paling bawah. Ternyata penjualan tinggi ini 49 piece sampai 900 ribu. Lampu emergensi. Kak Juli, thank you Kak Juli ya. Lihat di sini Kak, ini ada 3 video teratas. 3 video teratas tidak ada lampu emergensi. Kita lihat deh di sini semua. Lihat, yang menghasilkan mana Kak? Yang menghasilkan mana? Kita lihat di sini, GMV deh. Mana lampu emergensinya Kak? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini baru laku Kak, ini 13. 13 satu konten. Ini 12 satu konten. Kita lihat lagi, mana lampu emergensinya? Jadi gue bikin konten berkali-kali. Bukan mengharapkan satu konten. Bukan mengharapkan satu konten jadi FVP. Kalau gue bikin Kak, cuma laku satu nggak apa-apa. Laku satu, laku dua, laku tiga. Tapi gimana kalau lakunya itu dari 30 konten? Akhirnya terjadi penjualan sampai 40, sampai 50, tanpa satupun video FVP. Itu disebut profit konsisten. Bukan bagaimana cara iklannya. Kalau iklan itu kita mengeluarkan uang. Sayang Kak, kecuali Kakak udah punya uangnya Kak. Kalau cara kakek ekonomi menengah atas. Kalau buat pemula, tidak. Makanya itu aku bahas semua di storybook di sini. Kita full praktek Kak di sini, nggak ada teori. Lengkap gimana cara prakteknya. Jadi bukan iklannya digedein, tapi perbanyak kontennya. Agar income-nya datang dari banyak konten. Itu. Makanya buat teman mau belajar, ini storybook tempat gue berbagi informasi setiap hari sharing. Satu kali join, tidak ada bayar bulanan, sharing selamanya, full praktek. Berapa? Cuman 75.000. Kenapa gue bilang selamanya? Juli, Agustus, September, Oktober. Sampai detik ini masih sharing. Besok November, berarti udah 5 bulan gue sharing. 75, 55 bulan, tidak ada bayar bulanan. Enak gak? Makanya buat mau belajar, gimana caranya Kak? Buat mau belajar, ayo gue rangkul, kita sharing bareng gak? Caranya gimana? Silakan teman-teman klik link yang ada di profil TikTok aku, klik link di bio, ada link di bio, silakan klik profil TikTok aku, ada link di bio, lalu kalian klik tulisan paling atas di website, klik tulisan paling atas, setelah itu kalian tinggal klik buy, klik bayar. Pas teman-teman klik bayar, jangan buru-buru payment, masukin vouchernya biar dapat harga murah. Kodenya di sini add voucher, lalu kalian ketik manual 75.000. Diskonnya 50%, 75.000 apply. 75.000 apply. Nih, diskon 75.000. Jadi ya, dari 150.000 berkurang 50%, cuman bayar 75. 75 satu kali join, tidak ada bayar bulanan, sharing selamanya full praktek, tidak teori. Jadi, gue bener-bener real praktek Kak, bukan orang cuma bisa ngomong. Makanya tadi contoh konten akun gue. Gitu ya. Yang udah payment cek emailnya Kak. Storybook aku dikirim email. Yang komen gak kebaca komen ulang ya. Aku langsung lompat paling bawah. Kalau komen gak kebaca komen ulang Kak. Gitu ya. Kalau gak kebaca komen ulang Kak. Bang 7 hari GMV 3,5 tumbler tanpa panas dingin. Produk lain belum laku. Hajar terus Kak Syaris. Misalnya kakak produk lain belum laku, minimal 1 hari tumbler itu harus ada. Bikin terus Kak.
Jadi kalau misalnya kakak lain belum laku, kakak satu hari bikin 2 konten atau 3 konten. Jadi satu wajib tiap hari Tumblr, bikin terus berkali-kali. Yang produk kedua, boleh produk yang lain, sambil belajar cari produk yang lain. Karena udah menghasilkan, jangan cuma bikin 1 konten. Kakak tahu konten ini konsepnya, oh kalau gue bekuin, kalau gue panasin ternyata laku. Bikin berkali-kali. Gitu Kak Syaris ya. Bismillah. Bang, konten ads pakai AI mix foto, video, asli boleh nggak? Boleh. Kak, pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Apakah menghasilkan atau tidak? Kakak tes sendiri. Gue orang yang paling anti dengan teori. Gue orang yang paling anti dengan teori. Tes akun kakak sendiri 3 bulan. Kalau menghasilkan, lanjutin. Kalau tidak, kenapa? Gue tanya mas kakak ini, kak Kotendal. Kak, ada satu konten dibikin dengan AI, sama satu di review. Gue colok power banknya, gue kasih lihat. Lebih percaya mana? Lebih percaya konten yang dibuat AI atau lebih percaya bener-bener kita review, kita colok? Lebih percaya mana? Kita tanya sama diri sendiri atau tanya langsung di penonton. Lebih percaya mana? Kalau kita aja mau beli produk, lebih percaya dengan orang review, kenapa kita bikin konten dengan AI? Kecuali konten kakak, konten YouTube. Konten YouTube, konten tidak jualan untuk AdSense di Facebook boleh. Tapi untuk TikTok jualan bukan dengan AI. Beda kategori, beda dunia, beda alam. Kalau kakak mau AI, kakak bikin konten YouTube. Untuk tips-tips mendapatkan duit dari iklan. Di Facebook, Facebook Pro, iya. Tapi untuk TikTok tidak. Karena TikTok kita jualan, ke review produk. TikTok Juku masih ada nggak? Masih ada Seven Circle. Jadi tiket Jogja itu untuk 1.000 orang, sekarang udah laku tuh 500 pieces, 500 bangku. Masih ada setengahnya Kak, masih ada. Jadi ya, tapi nanti sampai November akan full Kak. Kalau kakak nunggu-nunggu nanti malah kehilangan Kak. Jadi buat temen nggak tahu, kita mau ada kopdar itu di Jogja. Itu gue udah share di story gue, nanti gue share lagi deh. Biasa kopdar untuk 100 orang atau 200 orang. Dan ini kita bikin kopdar akbar besar banget. 1.000 orang di ballroom. Itu di aula gede banget. Yang datang siapa? Pembicara adalah gua, ada Mbak Inem Jogja, Mas Berto, Bang Hendra, ada Kohen, ada juga apa sih Tanya Rifandi, ada Bang Dika Hobi Terbang. Banyak kreator besar akan datang Kak. Luar biasa. Kakak jarang-jarang kreator besar bisa ngumpul bareng kayak gitu Kak. Itu di Jogja nanti Kak. Gitu ya, namanya Itaf Kak. Amlat tiap hari yang check out padahal bareng putar-putar aja. Sama-sama Kak Dreams ya. Semoga Allah mudahkan rezeki ya Kak. Semoga apa yang aku share di Storybook ngebuat akun teman makin berkembang. Minimal ada perubahan, minimal paham gimana cara bikin konten. Gitu ya. Satu produk udah 1.000 VT, EVP satu nyebar, penjualan yang nyebar itu nggak perlu iklan berarti ya. Sebaiknya sih nggak. Maksudnya bukan iklan boleh. Iklan itu boleh kalau konten kakak memang menghasilkan. Kita mau bahas iklan bagaimana nih Mr. Top? Oke, sekarang kita bahas iklan ya Mr. Top ya. Karena Mr. Top ini pengen banget untuk masalah iklan. Gue bahas masalah iklan Kak. Jadi Kak, kalau misalnya Kak Mr. Top udah join Storybook gua tapi nggak dibaca, aduh, aku gemes Kak. Kakak masuk Storybook di Telegram, kakak baca materi gue pin post Kak. Baca materi gue pin post di sini ada materi brutal ikan. Brutal ikan. Tips iklan, sorry. Mana ya? Agensi tips iklan. Nih, tips iklan part 8, tips iklan part 8. Di sini gue bedah sampai 8 part. Materi iklan adalah materi yang paling banyak penjelasannya. Karena nggak bisa gue bahas cuma satu persatu. Gak bisa gue bahas, kalau misalnya Kak Mr. Top ngobrol sama gue, langsung ketemu, gue butuh 50 menit untuk bahas iklan. Sekarang gini Kak Mr. Top, langsung praktek Kak, gue orang paling anti dengan teori. Kita bahas ya. Kak, konten yang boleh kita iklankan adalah konten yang jelas menghasilkan penjualan. Sekarang udah akhir bulan Kak. Kak gini Kak, kalau kakak udah 3 bulan bikin konten, lihat dari 3 bulan konten, dari 40, dari 50 konten mana yang menghasilkan penjualan paling tinggi? Nah, secara organik konten itu memang bagus. Nah, konten tersebut yang boleh kita tembak iklan. Ibaratnya jalanan turunan. Tanpa kita gas, tiap hari penjualan kenceng. Karena lagi turunan, tiap hari pembelian. Gimana kalau jalanan turunan, kita gas dengan iklan. Ibarat lagi bawa mobil, lagi turunan kenceng, malah kita tambah gas. Lebih powerful, Kak. Bukan konten yang baru kita upload, kita nggak tahu orang suka atau nggak, kita tembak iklan. Ibarat jalanan tanjakan. Iya naik, tapi belum tentu terjadi penjualan. Lebih berat naiknya. Dengan budget sama, antara konten tanjakan sama konten turunan akan berbeda. Nah, makanya konten yang bagus adalah konten yang bagus, yang jelas menghasilkan. Dan satu lagi Kak, untuk golden time, momen paling bagus iklan kapan? Saat video FYP.
Bukan konten tidak FYP tembak iklan jadi FYP. Pemula berpikir berapa banyak pemula. Konten tidak FYP ditembak iklan jadi FYP. Konten tidak ada penjualan ditembak iklan jadi ya penjualan. Jawabannya tidak. Karena pada dasar konten memang jelek. Karena sekali lagi, iklan hanya beli traffic saja, tidak bisa mendatangkan penonton dan tidak bisa mendatangkan penjualan. Kenapa kayak gini kak? Biasa mulu gini. Oh ini video yang lagi FVP. Nanti aja ditembak iklan karena lagi FVP. Nanti kalau udah nggak ada FVP baru tembak. Sayang, lewat momennya. Ibaratnya kita jualan gamis, jualan baju muslim setelah lebaran. Setelah bulan Ramadan. Kelar, udah lewat momennya. Kayak misalnya kita jualan bendera merah putih setelah 17 Agustus. Udah telat, lewat momennya. Justru lagi momennya bagus, lagi EVP, tembak iklan. Itu momen paling golden time. Kita bahas di sini kak, langsung kak. Full praktek. Gue paling anti dengan teori. Kak, ini adalah akun aku kak. Tiap hari aku bikin konten. Kalau kelihatan dari depan doang nggak kelihatan mana yang EVP, mana yang penjualannya. Tapi kalau kakak mau lihat EVP, di sini populer. Nih, ini ada video yang FVP 11 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta. Ini video-video yang udah bikin 2 tahun lebih. Nah, tapi yang kita lihat adalah akun gua masuk di sini pusat afiliasi. Masuk pusat afiliasi. Kita data performa. Kita data performa, Kak. Gua real praktek di akun gua, bukan cuma orang ngomongin teori. Hari ini 20 juta, komisi aku 3,5 juta. Kemarin 37 juta, komisi aku 5,8. Gaji satu hari 5,8. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di bulan Oktober. Lihat penjualan Oktober Kak berapa? Oktober 893 juta, komisi aku 100 juta. 103 juta. Bener-bener real praktek di akun aku. Bukan cuma orang yang bisa ngomongin teori. Ini akun gua. Kakak scroll ke bawah. Ini ada performa konten. Ini adalah konten-konten menghasilkan. Lihat semua. Lihat ya, benar ya. Langsung praktek Kak. Story buku kita full praktek. Kita di sini berdasarkan GMV. Nah, gue bikin 100 konten bulan ini. 117 konten. Nah, konten ini 76 juta. Yang ini 45 juta. Ini 41 juta. Ini 31 juta. Ini 25 juta. Ini 21 juta. Ini 17 juta. Nah, konten-konten inilah yang boleh kita tembak iklan. Secara organik kontennya bagus. Konten ini yang boleh tembak iklan, bukan konten baru upload tembak iklan. Bukan. Kak, gua 2 tahun bikin konten, udah 1050 konten. Dari 1050 konten yang gue bikin 2 tahun, ternyata konten-konten ini yang menghasilkan penjualan selama 1 bulan terakhir. Ini 70 juta, 40 juta, 40 juta. Konten ini yang boleh tembak iklan. Bukan konten upload, kita nggak tahu EVP dan tidak, kita tahu tidak menjual, tembak iklan. Bukan. Pemula berpikir, konten tidak menarik, tembak iklan jadi menarik. Konten tidak EVP, tembak iklan jadi EVP. Konten tidak ada penjualan, tembak iklan jadi penjualan. Tidak. Makanya harus pelajari, teman-teman. Itu materi iklan, ada 8 part di storybook gua. Kompleks, Kak. Nggak bisa bahas masalah cuma sesimpel ini. Nah itu, ayo pelajari. Semua lengkap. Jadi salah kalau berpikir, kalau konten tidak FYP, tembak iklan. Konten tidak naik, tembak iklan. Bakar duit sia-sia. Yang ada uang kakak kebuang sia-sia. Kalau nggak paham bagaimana cara beriklan. Makanya iklan itu materi nanti. Kalau udah paham gimana cara bikin konten, baru tembak iklan. Bukan apa-apa pemula tembak iklan, bukan. Maka perbaiki kontennya. Yang gue ajarkan storybook, perbaiki terus kontennya. Bukan masalah cara beriklan, bukan. Nah, makanya buat teman mau belajar, di sini ku sediakan Kak wadahnya. Contoh gimana? Ini iklan gue. 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 120.000. 4 iklan. Siap nggak? Setiap iklan 0, 0, 0, 0, 0. Ini semuanya 0 Kak. Gue keluar duit 120.000 nggak balik. Siap nggak kalau kakak iklan keluar duit segini banyak? Gue di sini lengkap kan materikan, bukan cuma bagus-bagus doang. Makanya gue kasih tahu kontennya bagus. Ini konten bagus, 750.000. Ini gue kasih lihat link videonya, biar dilihat dengan mata kepala sendiri konten gue gimana. Gue kasih lihat data analisis iklannya. Gue kasih lihat data analisis iklannya. Ntar ya. Nih. Lihat data analisis iklannya. Gue kasih lihat data analisis iklannya. Ntar ya. Nih. 10.000 dapatnya 10.000 dapatnya 10.000 dapatnya 10.000 dapatnya